Man of the Year itu bisa dikatakan Gus Rofi Mukhlis ya, manusia tahun ini, karena jadi pemberitaan di mana-mana dari TV, wanted katanya. the most wanted dari TV. Kita langsung aja. Ayo. Gus, alhamdulillah ya, kemarin tuh rame banget di PIK ya, pencanangan Masjid Al Ikhlas. Apalagi ketemu Pak Aguan, dan kayaknya Pak Aguan tuh akrab banget sama Gus. Itu gimana ceritanya Gus Rofi? Iya, selama ini kan saya sama teman-teman Gus Irfan Besi, One Back, Bang Sandi, kan kalau membantu membela orang itu kan Tulus. tanpa embel-embel, pokoknya bantulah ya. Karena memang kebetulan Epik dan Pak Aguan ini dalam posisi benar. Jadi kiprah daripada Pak Aguan dan PIK ini sangat betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Contoh konkret, tenaga kerja sampai 100.000 lebih, lalu kemudian bayar pajak sampai 50 triliun kan gitu. Nah, kalaupun dalam proyek besar ini misalnya ada kesalahan misalnya, itu lumrah dan itu diperbaiki. Dan saya merasakan betul gitu. Jadi nggak nyangka kemarin ketemu Pak Aguan, karena saya nggak ada rencana, cuman diundang peresmian Masjid Al Ikhlas ya, betul. Sama Gus Irfan Besi sama Bang Sandi. Dan mukanya tuh kaget pas ngeliat Gus Rofi gitu langsung. Iya, Ya, akrab banget Gus. saya sempat tanya, kan saya slow motion tuh. Iya. Kok bisa ya? Kan saya dapat kiriman tuh video. Banyak yang gitu. Waktu saya saya salaman seperti yang lain gitu loh. Ya saya kaget kok Pak Aguan sambutannya kepada saya kayak seperti kenal lama gitu kan. Betul. Subhanallah gitu, saya ya hanya subhanallah. Ya mudah-mudahan gini, hikmahnya apa? Dengan kenal beliau, dengan perhatian beliau, maka misi kita sebagai keluarga besar PKN kan membela rakyat. Rakyat itu kan tidak harus yang miskin, nggak harus begitu Bang Sandi. Jadi rakyat itu menyeluruh, miskin, kaya, ganteng, tampan, jelek atau cantik, ayu, semua kalau berbicara rakyat ya berarti Keseluruhan, betul. ya. Saya nggak nyangka ya, saya berdoa mudah-mudahan Pak Aguan panjang umur, sehat. Yai saya itu pernah bilang, Pak Aguan ini manusia yang hampir sempurna ya. Kenapa? Dihujat, dimaki, dihina, nggak pernah balas, tapi dibalas dengan kebaikan gitu. Nah, data yang kami peroleh di PIK 1, PIK 2 ini, musola dan masjid itu sudah hampir 25 yang terdata ya. Padahal PIK 2 itu masih 20% loh Gus Irfan. Oke, ya betul. Ini PIK 2 loh ini. Ini masih 20% bangunannya. Kalau itu nggak, berarti kalau hitung-hitungan iseng aja, berarti kalau 20% jadi 25, berarti kalau udah 40 jadi hampir 40, hampir 50. Betul. Kalau udah 60 berarti 75, hampir 100 masjid berarti ya. Wow. Ya, pengusaha yang benar, pengusaha yang baik adalah dia harus melihat berapa jumlah wisatawan, berapa jumlah peserta, berapa jumlah animo yang berkunjung ke PIK. Nah, rata-rata kan mayoritas Muslim. Ya. Nah, tentu pengusaha yang baik dan benar, yang ngerti, maka dia membaca peluang itu, saya harus menyiapkan tempat ibadah. Karena tempat ibadah seorang Muslim itu kan mulai duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi kalau ada pengusaha nih, walaupun pengusaha itu non Muslim, dia nggak membangun tempat ibadah orang Muslim, berarti pengusaha ini tell me, telat mikir. Terus Gus, ini kan aku ngeliat nih, sungainya udah bagus banget, revitalisasinya keren banget. Iya. Dan bersih, nggak ada sampah Gus. Betul. Tata ya Gus. An-nadhofatu minal iman. An-nadhofatu minal iman. Kebersihan ada sebagian daripada iman ya Gus. Luar biasa. Gimana Gus Irfan? Seneng Gus, nggak? gimana Gus? Luar biasa. Jadi tadi kesimpulan dari yang saya dapatkan dari statement Gus Rofi yang ditanyakan oleh Gus Sandi tadi, bahwa hari ini, tahun ini Gus, Man of the Year itu bisa dikatakan Gus Rofi Mukhlis ya, manusia tahun ini, karena jadi pemberitaan di mana-mana dari TV, wanted katanya. the most wanted dari TV sampai grup-grup WA gitu kan. Iya. Lah, tapi biasanya kan sesuatu ada irisannya Gus. Di Provinsi Jawa Barat ada namanya Pak
Gubernur Jawa Oh, Barat, Bang Deddy Bang Mulyadi. Deddy Mulyadi. Lah, Kalau Jakarta, Jakarta Gus Rofi Mukhlis. Pak Pramono Anung tuh. Enggak, maksudnya bukan gubernur. Oh. Ya tadi omak manusia yang fenomenal tahun ini. Maksudnya Man yang of the lagi Year. viral gitu ya. Nah. Kalau di Jawa Barat ada Kang Deddy Mulyadi. Iya. Di Jakarta ini ada Gus Rofi. Iya, Itu maksudnya. betul. Nah. Ngomong-ngomong sama Kang Deddy, kalau nggak salah kan Gus Rofi kan deket sama Kang Deddy ya. Itu gimana ceritanya? BKN. Iya, Artinya jadi BKN begini, ada tanda tangan ini juga? akhirnya Ah, ah. saya buka ya. Kemarin kan rame tuh. Iya. Netizen membedakan antara Kang Deddy Mulyadi yang terjun langsung ke kayak sampah ya, Iya, kolong-kolong. Iya, oke. Membersihkan sampah. Lalu ada Gubernur DKI Jakarta namanya Pak Pramono Anung naik helikopter. Di situ pro kontra. Kalau menurut saya nih, Pak Pramono Anung dengan cara naik helikopter, Bang Deddy Mulyadi dengan cara masuk ke gorong-gorong, ini sama-sama punya niat baik. Saya yakin Pak Pram dan Pak Deddy punya niat baik, cuman caranya beda. Kalau Pak Pram mungkin beliau lama, beliau kan sekretaris kabinet, jadi gubernur itu kebijakan. Nah, Oke. kan itu. Makanya Pak Pram naik helikopter itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi ingin melihat dari atas mana titik-titik simpul-simpul yang banjirnya parah. Iya, iya. Oh, mana sungai-sungai itu. Cuman namanya netizen kan macam-macam. Nah, kebetulan masyarakat Indonesia ini lagi seneng dengan model gayanya Kang Deddy Mulyadi. Hmm. Nah, apakah Kang Deddy Mulyadi itu pencitraan? Tidak juga. Jadi Kang Deddy itu pakai cara memberi contoh langsung terjun, biar apa? Itu menegur halus itu, terutama Betul. kepada warga yang ada di situ bahwa Itu maksudnya. iya, bahwa membuang sampah sembarangan, terutama di sungai itu sangat-sangat dilarang keras. Jadi dua orang ini, Pak Pram, terus kemudian Kang Deddy Mulyadi, kita bicara gubernur. Pak Prabowo juga turun langsung ya kepada warga masyarakat. Yang paling penting begini, semua boleh pakai cara macam-macam. Pak Pram naik helikopter, Kang Deddy langsung gorong-gorong, Pak Prabowo. Yang terpenting pasca kunjungan beliau, misalnya di situ tempatnya banjir. Nah, bagaimana tidak terulang kembali? Kita husnudzon dulu. Kita beri kesempatan kepada pemimpin kita, Kang Deddy Mulyadi, kemudian Pak Pramono Anung, kemudian Pak Prabowo, begitu. Nah, kalau pemimpinnya sudah ngasih teladan, ngasih contoh, diikuti rakyatnya, Indonesia keren. Iya, aku juga ngeliat kan pas kehadiran Bapak itu kayak Bapak Prabowo ya, ke permasalahan yang terjadi Ya. di lapangan. Dia itu sampai minum air. mukanya masyarakat itu berbeda. Artinya Betul, gitu, seneng, dari terhibur. kesedihannya langsung kayak ada hook gitu, semangat gitu. Iya. Nah, penting ya. berkaitan Kang Deddy Mulyadi Nah, tadi, kan Gus, kan gini, segala sesuatu kan saya bilang ada irisannya. Kata-katanya nih bener apa enggak, saya mau cross check Gus Rofi Mukhlis sebagai ketua umum BKN Barisan Kesatria Nusantara bahwa Kang Deddy Mulyadi itu merupakan salah satu penanda tangan berdirinya Barisan Aduh. Kesatria Nusantara. Aduh, kau tahu. Tuh gimana tuh Apakah Gus? bener Aduh. atau bagaimana? Saya nggak mau saya nggak mau memanfaatkan situasi. Jangan dianggap ini Ya. pansos, nah ini beliau udah Jangan. viral ya. Jadi Kita udah viral ya. Itu Udah bisa super viral. dicek di akte pendirian BKN, Oke. Barisan Kesatria Ya. Nusantara. Kang Deddy Mulyadi itu ikut tanda tangan berdirinya BKN. Oh. Beliau menyumbang juga tas BKN, yaitu untuk menghindari kresek plastik. Betul. Limbah-limbah yang berbahaya itu dia bantu tas itu lumayan banyak. Oh, dari untuk dulu tas sudah BKN. perhatian banget tentang soal sampah ya Gus ya? Iya, Kang Deddy Mulyadi perhatian banget waktu itu menjabat anggota DPR RI kalau nggak salah. Anggota Iya, DPR iya, RI. iya. Nah, saya kenal Kang Deddy Mulyadi itu di kasus Demak. Iya. Waktu itu anak melaporkan ibunya, memenjarakan ibunya. Kang Deddy di pihak ibunya, saya di pihak anaknya. Nah, ini wah, nggak ada sampai ibaratnya di restoratif justice nggak mau damai. Nah, Hesti kalau nggak salah namanya mahasiswi yang kami advokasi ya kami. Akhirnya kami ketemu Kang Deddy Mulyadi di Demak itu. Kang Deddy juga memberikan beasiswa ketika rukun. Saya bukan ngompori ya, istilahnya ngajak ngomong. Atiullah wa atiur rasul aniskurli wali walidayya. Jadi Hesti, kamu taat kepada Allah tapi kamu nggak taat sama orang tua, Sama aja. amalmu nggak diterima. Sama aja. Kamu taat sama orang tua, nggak taat sama Allah juga nggak diterima. Betul, Oh gitu betul. ya Gus. Akhirnya ketemulah anak sama ibu ini hingga akhirnya ada total justice, dan Kang Deddy waktu itu memberi beasiswa sama umroh kalau nggak salah.
Oh, disitulah kami ketemu pertama kali. Terus aku lagi mau nalar nih Gus. Berarti apa yang dilakukan Kang Deddy sebelum itu udah terbiasa melakukan Sudah hal itu, terbiasa membantu memang. banyak orang Iya. kayak kasusnya Vina, kayak Iya, kasusnya iya. Hesti ini ya. Iya. Sebagaimana terbiasanya Gus Rofiq Mukhlis tentang nasib kemanusiaan, membela orang-orang dalam hal kemanusiaan. Iya. Itu dari dulu. Entah zamannya. Bahkan tadi Oh iya, benar. Ini berarti orang baik ketemu orang baik. Insya Nah, Allah, itu, insya ada Allah. irisan insya Allah. Makanya akhirnya orang baik ketemu baik, lahirnya BKN. Iya. Betul. Nah, akhirnya ya, saya sejarahnya. ketemu sama sosok perempuan yang nyuting kita ini. Ini orang baik. Ya. Ada Bang Sandi, filosofi orang baik ketemu orang baik, ya kita syukuri. Tapi kita juga tidak boleh kita merasa baik terus. Kadang-kadang Allah juga mempertemukan orang yang tidak baik. Betul. Tujuannya bagaimana? Kita tetap. Khairun nas anfa'um linnas tadi itu berlomba-lomba untuk kebaikan, kan begitu ya? betul. Nah, akhirnya dari itu semua ada hikmahnya. Saya ketemu sosok perempuan baik yang gitu. selama ini merawat saya, menjaga saya, menyiapkan segala sesuatunya. Ya kadang nangis, kadang cemburu. Nah orang baik itu yang nyuting kita ini. Oh ini. Oke, ambasador Blue Sky. Wasuriyatina Qurratu ayun Waj'alna lil mutakina imama Masya Allah. imama